hambanya yang soleh. Wa akrama awliya'ahu bi karamatil ladzi hiya mu'jizatu sayyidil mursalin. Dan memuliakan Allah kepada wali-walinya, kepada kekasih-kekasihnya dengan beberapa kekeramatan yang diambilkan dari mukjizat Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin. Assalatu wassalamu ala Sayyidil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita sebaik-baiknya makhluk, dan kepada keluarganya, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, para pecinta-pecinta wali, para pecinta-pecinta orang-orang soleh. Pada malam hari ini kita kembali mencurahkan kecintaan kita kepada orang-orang soleh ini, karena sampai detik ini, sampai saat ini, orang-orang yang soleh, para aulia itu masih tetap ada dan lengkap 124.000 orang-orang soleh. Sedikit dibandingkan penduduk dunia ini berapa miliar? 2 miliar. Nah, berapa? 2 miliar apa 120.000? Nah, dunia Pari ingin 120.000. Kalau seluruh dunia ini miliarannya, sedikit cuma 120. Ini manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia pilihan ini mulai bahari sampai wayah ini tetap. Nah, ada 2. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Allah ini ada 2 macam. Ya, 124.000 itu ada 2 macam. Ada wali namanya wali masyhur, wali yang terkenal seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dunia ya. Kemudian kita di Kalimantan siapa? Syekh Saman Al-Madani. Beliau juga dari keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sama. Ada yang kedua, apa? Mereka ini mastur, tertutup. Gak banyak orang yang tahu, cuma sedikit. Nah, di antara 124.000 ini yang lebih banyak adalah yang mastur. Seperti bangunan ini ya. Bangunan ini ada yang nampak kelihatan bagus, atau sambil melihat rumah-rumah mewah. Nah, hebat kan? Itu yang masyhur, yang dilihat mata. Tapi ada bagian dari bangunan itu gak kelihatan mata, tapi itu yang menentukan apa? Pondasi. Nah, pondasi di bawah tutup, gak kelihatan. Tapi bangunannya, andai kan pondasi gak ada, maka mungkin gak ada. Gak bisa ya. Begitu juga para wali. Jadi kalau wali mastur itu seperti pondasi tertutup. Bahkan dikatakan bahwa wali-wali masyhur itu dapat berkah dari wali-wali yang tertutup. Banyak sekali. Nah, kalau di buku-buku dikisahkan itu, wali-wali itu yang masyhur itu sedikit, kisahnya sedikit. Kalau wali masyhur itu kisahnya banyak. Ini para wali umumnya seperti itu. Saya bacakan buku segini sampai selesai. Yang berapa nanti? Ini bukunya wali ya. Sirril Asrar ya. Itu tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, sedikit diingat juga. Sama, Syekh Saman juga begitu ya. Syekh Saman ini termasuk kalau di Kalimantan itu masyhur, tahu. Cuma orang nggak tahu apa. Cuma sedikit ya, ditulis sedikit. Di dalam bukunya itu sedikit. Yang pertama, Syekh Saman itu adalah orangnya yang kasih sayang gitu. Sedikit ya. Beliau adalah orang yang kasih sayang. Itu wali pasti begitu. Gak ada wali gak kasih sayang, karena wali ini penerus dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Muhammad rahmatan lil alamin.
kasih sayang kepada seluruh alam, manusianya, jinnya, ya, pohon-pohonan, lingkungan, semuanya, binatang, semuanya. Beliau itu tidak ada satupun yang terlepas dari kasih sayang beliau. Senang beliau itu. Kepingin orang semua ini jadi orang yang baik. Kepingin semua orang ini jadi orang muslim. Itu inginnya Rasulullah. Karena apa? Karena kasih sayangnya. Kesian kalau bukan orang muslim itu neraka tempatnya. Kalau matinya dalam keadaan kafir, neraka. Kesian Rasulullah. Jadi bagaimana? Jadi Allah itu menghendaki lainnya. Dulu pada zaman Rasulullah itu kan orang-orang kafir itu ingin damai, melihat Islam punya hebat itu. Kemudian kata orang-orang itu dalam Mekah ini aja Rasulullah, biar kita ini enak nyaman. Jadi kalau nanti pian waktu sembahyang beribadah aku ikut. Tapi kalau kita waktu ibadah nyembah berhala, sama ikut juga nyembah berhala. Ini maunya Rasulullah bingung ya. Ini orang ini bisa diajak damai, ini bisa diajak baik rupanya ini. Kemudian turun ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah dengan apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu juga jangan menyembah kepada kamu, jangan ikut sembahyang, jangan usah dah. Wala ana 'abidum ma abattum, kami juga tidak mau menyembah dengan apa yang sudah kamu sembah. Kamu menyembah berhala, sembah aja, aku enggak mau ikut-ikut. Kita waktu sembahyang jangan ikut-ikut ya. Lakum dinukum waliyadin, agamamu urus orang, aku mengurus agama. Hati-hati, kita ini sekarang dimasuki masjid hendak di stopnya. Bukan urusan itu, ini urusan orang Islam. Orang di luar Islam jangan ikut-ikut. Ada orang Islam gak senang ya. Ada orang di luar Islam aja yang gak senang itu. Nah ini diantaranya ya. Kembali lagi kepada aulia. Nanti bisa marah kalau ceramah seperti itu. Tangkap corona. Tapi gak ada, cuma biar tahu kita ini ya buat kita aja. Para aulia itu digambarkan ya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bukunya. Bukunya ini kalau mau nukar bisa baca bahasa Arab ya, kan baca sini. Nah, ini namanya. Jadi nama kitabnya ini, nama kitabnya aku yang belum baru dapat juga. Nah, jadi nama kitabnya Asrarul, aku baca luarnya deh. Sirrul Asrar wa Madhalul Anwar. Ya, rahasianya yang rahasia. Kalau rahasia aja kamu nggak tahu, apalagi rahasianya rahasia. Dalam ini sudah. Nah, ini aku baca sedikit aja, jangan banyak-banyak. Yaitu dikatakan di sini dalam syairnya. Jadi ulama-ulama menyebutkan, mensifati kepada para wali. Para wali itu hampir sama aja ya, sama mereka. Wali yang bahari sama wali yang sekarang sama. Kekeramatannya juga hebat. Cuma sekarang agak banyak tertutup. Kalau dulu hebat ya. Habib Salim bin Jindan ini pernah disangkal sama orang-orang Wahabi. Orang Wahabi kurang senang sama wali-wali, sama manakib, itu gak senang. Mereka menyebut yang orang-orang yang karamah itu kan orang dulu, wali-wali dulu. Wali sekarang tidak ada wali. Kata siapa? Ada sekarang. Apa yang mau ditunjukkan? Wali yang dulu sama yang sekarang itu hebat. Kita nggak tahu. Ini pada zaman berapa tahun yang lalu ini. Zamannya Presiden Soekarno. Beliau itu kalau nggak percaya sama wali ini, beliau katanya mau ditunjukkan nggak kalau orang sekarang itu bisa sama seperti orang dulu. Apa yang minta ya? Takutan. Orang Wahabi kalau dilawan takut. Kalau sampai diam aja, ditekan namanya. Jadi orang jangan leceh. Leceh itu kalau kesalahan diam aja, jangan. Perlu dilawan sekali-kali, dilawan biar takut nih orang-orang. Nah gini, kalau kalian nggak percaya, aku mau mendatangkan burung dari surga.
mau mendatangkan burung dari surga. Walaupun Pian sudah punya burung, aku datangkan burung dari burung surga. Ini kan burung dunia ini. Burung-burung yang disangka, jangan salah paham Pian ini. Orang-orang ini salah paham. Di sini ada bosnya burung. Ada bosnya. Aku datangkan burung dari surga. Langsung Pian melihat. Tapi catatannya begini. Kalau Pian habis melihat burung dari surga itu, Pian mati. Ini wali. Jadi wali itu nggak macam-macam. Pada percaya menentang mati. Itu aja. Soalnya Allah sudah mengatakan orang yang nggak percaya sama wali, yang menyakitkan wali itu berarti perang dengan Allah. Kalau perang dengan Allah nggak bisa, pasti mati. Allah mau diajak perang. Kemudian takutan. Ngomong sama kawan-kawannya Wahabi itu. Oh enggak, enggak mungkin. Enggak ada sekarang keramatan, itu enggak ada keramat. Itu cuma gertakan aja. Lawan. Akhirnya wani karena dukungan kawan-kawannya. Sudah kalau gitu datangi, ya kita ketemu di mana? Di rumah, depan rumah ini ya, pelataran ini. Waktu banyak orang melihat ya. Pada waktu itu katanya Salim bin Jidan ini orang dapat kisah langsung dari Abi Bakar ya. Abi Bakar bin Hasan al-Attas Az-Zabidi, orangnya ada Depok. Kalau udah percaya nanti takut langsung ke sana. Berkisah teman aku di waktu itu, berkisah di Banjarbaru. Bisa ngomong-ngomongan ini bisa. Jadi aku sini betul itu ada, bukan aku gawe-gawe kan ya. Terus itu ya gitu. Kan sudah perjanjian kita, kalau kamu nanti melihat itu, setelah melihat itu, setelah aku kembali lagi, kamu nanti mati. Wanita, iya. Pukul. Yang lainnya nggak bisa melihat, yang lainnya nggak bisa melihat, cuma dia aja ini. Kalau semua bisa melihat, mati seberat aja ya Pak. Satu aja ini. Kemudian sudah Salim dua. Sebentar lagi dalam pandangan orang itu dan Salim sendiri ya. Turun ada burung, benar-benar burung yang bagus ya. Belum pernah melihat burung seindah itu, sebab itu ya, emas ya. Warnanya warna emas, belum emas. Turun burung itu dari atas, turun langsung hinggap di pundaknya Habib Salim bin Jidan. Dan melihat orang tadi itu, melihat langsung betul. Nah ini yang lainnya bingung ya. Yang lainnya itu kan tidak ikut-ikut, cuma satu orang ini. Akhirnya sudah jelas ya, sudah selesai melihat kamu, ini adalah kekeramatan. Kemudian burungnya suruh kembali. Burung ini patuh aja, burung ini patuh lawan wali. Langsung terbang lagi. Nah itu bubar dah, mati orang itu. Berapa lama? Mati. Nah, jadi kalau urusan dengan wali itu jangan yang ikut-ikut, biar aja. Ada orang menghina wali, biar aja, mati ukurannya. Menyakiti hati wali, mati ukurannya. Itu banyak aku cerita ya. Hati-hati. Kalau ada orang itu sudah masyhur bahwa orang itu wali, jangan macam-macam ya. Jangan menghina, jangan sarikan, jangan meremehkan, jangan. Ini urusannya Allah, mati urusannya. Ada orang yang langsung, ada yang berapa hari, ada yang seminggu ya. Digambarkan oleh para alim ulama, qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahul syakirun ma la yarahun nadirun wa ajnihatu nadirun bi ghairi rishin ila malakuti rabbil alamin. Artinya hatinya orang-orang al-arif billah. Artinya orang-orang al-arif billah itu ada matanya. Ya, ada matanya. Ada mata bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang biasa. Itu matanya. Matanya itu bisa melihat dengan apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa. Kemudian mereka ini mempunyai sayap, ya. Sayap yang terbang tanpa
tanpa ini, sayap tapi tanpa bulu. Bukan ada orang gambarkan ada bulunya itu ya. Ini enggak. Bisa terbang tanpa bulu kepada ila malakuti rabbil alamin, kepada malakutnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan heran kalau dikisahkan Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali itu beliau ini dalam satu hari itu 70 kali mencapai surga. Jangan heran ya. Mereka bisa terbang lebih cepat daripada yang tercepat. 70 kali dikisahkan di dalam menakibnya Faqihil Muqaddam Muhammad. Banyak wali-wali itu mainannya ke surga gitu. Jadi mereka ini begini, mereka semua wali-wali itu. Nah, ada wali itu yang berkisah. Biasanya kalau udah hampir mati itu berkisah, buka rahasia sedikit supaya orang tahu. Sayang ya, kewalian ini kalau dikisahkan tidak boleh, mereka tidak mau. Sayang, bayarannya kalau punya duit 10 M ada 10 M ada jadi. Pada mau mengisahkan kan? Sayang kan, punya utas yang harga 10 M. Oh simpan. Wali itu begitu, wali itu larang lebih daripada uang kewalian ini. Jangan terus ditunjukkan orang. Nah, aku pernah datangi seorang pemuda, belum kawin lagi orangnya, datang ke rumah, aku ini wali. Aku ya terkejut bisa kada. Ya barangkali aku khususnya terbujuk wali. Datang ke rumah, masih muda, ada satu pun orang dua itu. Aku ini orang wali ya, masya Allah. Mudah-mudahan bukan wali. Tapi aku berpesan aja, jangan dipadakan orang. Takut hilang kewalian biar. Kewalian ini sesuatu yang sangat istimewa. Kalau diumbar di depan orang, wali itu tidak mau gitu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa si fulan itu wali. Itu pun tidak ditunjukkan semuanya. Kewalian ini bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya seperti apa? Seperti burung nih ya, burung. Kita kembali ke burung lagi. Nah, burung ini yaitu di dalam batinnya, di dalam hatinya orang-orang yang arif, ya, yang benar-benar ya wali, yang benar-benar mengetahui dari hakiki. Nah, makanya para wali itu semua disebut Habibullah, ya Habibullah, kekasih-kekasih Allah. Ya. Imam Yazid Al-Bustami mengatakan tentang wali. Wali itu sama aja ya, yang dulu sama yang sekarang. Syekh Abdul Qadir Jailani ada Syekh Salman Al-Madani. Tapi biar sama-sama tidak mengenal, cuma mengenal thariqahnya. Kalau thariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Aqnasabandiyah Al-Qadiriyah. Nasabandiyah Al-Qadiriyah. Kalau Syekh Salman As-Sammani ya. Alhamdulillah Al-Haddad Al-Haddadi itu thariqahnya masing-masing. Kalau saya punya guru ya ambil aja gurunya. Dari gurunya thariqahnya. Beliau mengatakan auliya Allahum ara'isahu wala yara al-ara'is illal maharim. Katanya Abu Yazid Al-Bustami, wali-wali Allah itu mereka adalah pengantennya ya, pengantennya Allah. Dan ini yang melihat kepada pengantin ini ya cuma mahramnya, keluarganya siapa ya Allah yang tahu. Lain daripada Allah. Atau ada yang mengatakan la ya'riful wali illal wali, tidak tahu bahwa itu wali kecuali wali. Yang dimaksud wali di sini adalah Allah. Kecuali kumpulan ya, kumpulan seperti sampai ini punya grup, nggak kenal sama grup kecuali orang grup. Jadi wali itu juga punya grup, cuma dulu belum ada WA. Tapi lebih hebat dari WA. Dia bertemu, kita wali itu bertemu di mana? Di Mekah, ketemu ya. Ada wali Abdul 7 orang bertemu di Mekah. Lainnya tidak tahu bahwa ini wali Abdul. Ada Ar-Rajabiyun bertemu 40 orang. Ada jumlahnya masing-masing. Nah, kalau mau belajar itu harus belajar khusus. Ikut sama Habib selama sebulan. Jadi kemana pun Habib. Kalau bisa nukir, alhamdulillah. Aku suruh nukir kan. Belajar. Wali itu
cepat kawin ya. Mau cepat kawin. Jadi kalau nggak kawin dulu, tadi jadi wali ya. Nggih, kalau belum kawin, ada bisa jadi wali. Makanya nggak ada perjaka wali, nggak ada. Kalau sudah punya bini, nah punya anak jadi wali sudah. Wali murid pertama. Nah, pertama harus wali murid dulu. Habis bisa langsung wali besar murid dulu. Kan wali murid itu menggaduh, membaiki orang dulu. Kalau langsung enggak, dia belum nggak bisa membaiki bininya. Bininya selalu marah, karena bisa mengatasi bini satu. Kemudian anak satu kada bisa diatasi. Wali murid masih belum naik-naik. Nah kalau sudah bisa mengatasi baru, nah itu wali-wali ini gini. Asy'aroni itu dia berkata, Asy'aroni mengatakan, alhamdulillah aku punya bini 4. Asy'aroni ini wali besar. Disebutkan biniku yang pertama itu begini orangnya, yang kedua begini, alhamdulillah bagus semuanya. Kalau yang punya bini 4, wah berkelahian terus. Kalau kata sang ulun, kenapa itu biar tidak berkelahian, beri lading satu-satu, lading. Kalau mau berkelahian apa lading ini? Nah jadi gitu ya. Jadi auliyai katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, auliyai tahta ibabi la ya'zum ghairi, wali-waliku itu di dalam genggamanku, nggak tahu orang lain, cuma Allah yang tahu. Jadi nggak ada orang aku wali, nggak tahu, Allah aja yang tahu wali. Jadi jangan kau wali ben. Jadi di dalam dohirnya Allah tidak bisa menunjukkan kepada manusia. Kayak apa pengantin? Pengantin mau ditunjuk-tunjukkan, wah nggak boleh sama suaminya, nggak boleh sama keluarganya. Pengantin sini ada banyak fotonya ya. Kalau pengantin di Kalimantan berfoto banyak fotonya, itu ratusan. Nah, tapi kalau itu wali nggak mau tunjukkan, sayang kan? Masa dipamer-pamerkan ke orang bininya? Nah, nggak bisa. Nah, itu diantara wali-wali. Jadi wali-wali ini kita kembali bahwa mereka itu adalah ya Habibullah, kekasih-kekasih Allah. Ketika kita dekat dengan wali, bisa bertemu dengan seorang wali, maka suatu keberuntungan. Dan ketika kita tidak bisa bertemu dengan mereka, maka kita mengenal mereka. Kita sebut nama mereka. Di mana kita duduk, di situ kita sebut namanya wali-wali itu. Maka dengan keberkahannya wali, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 3 diturunkan. Idza dzukiras salihun nazalatir rahmah wal barakat wan nafahat. Ketika disebut orang-orang soleh, ngarannya aja belum manakib. Jadi mau manakib kepanjangan. Kalau kita baca manakibnya panjang. Ketika disebut namanya wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, atau disebut Syekh Saman Al-Madani radhiyallahu an, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf, disebut namanya aja Allah menurunkan 3. Nomor 1 rahmat, kasih sayang. Yang kedua barakah, keberkahan. Yang ketiga nafaat, terbukanya hati kepada segala kebaikan. Rahmat, cinta, kasih sayang. Jadi tandanya tahu orang itu bahwa mendapat rahmat Allah ketika dia setelah membaca manaqib menyebut nama wali, maka dalam hatinya ada tambahan kasih sayang. Kasih sayang ini menyebar kepada siapa? Kepada orang-orang, terutama orang yang terdekat. Siapa? Orang yang terdekat siapa? Bini. Ya, yang paling dekat bini. Yang disayangi bini. Yang dimusuhi bini. Kayak apa? Iya, musuh dalam selimut. Keluar ya. Keluar kasih
kasih sayang ini bertambah. Kalau kemarin kita sayangnya sama bini seperti itu, maka pada saat ini ketika kita mendengarkan nama wali tersebut akan bertambah. Seorang anak akan lebih cinta kepada orang tuanya. Orang tua cinta kepada anaknya. Saudara dengan saudara cinta. Karena apa? Karena dapat kasih sayang dari Allah. Sama kawan-kawannya cinta. Nah ini namanya dapat kasih sayang. Satu. Yang kedua dapat keberkahan. Artinya cukup. Ilmunya cukup untuk ibadah. Kemudian kesehatannya cukup. Kemudian hartanya cukup. Bukan sugih ya, tapi cukup. Hartanya cukup. Ya kan? Cukup itu milih mana sampai? Sugih sama cukup? Milih cukup ya. Nggak perlu sugih. Jadi nggak perlu doakan sugih. Ya Allah, mudah-mudahan cukup. Amin. Enak, cukup itu enak. Mau beli mobil, cukup. Mau beli rumah, cukup. Mau beli kebun, cukup. Mau kawin, cukup. Nah, walaupun melarang, terjang aja. Itu diajar kemarin itu. Cukup. Itu cukup. Berkah itu adalah cukup, ya. Diberi hartanya cukup, berkah. Kemudian diberi kesehatan, berkah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, Allah menurunkan nafahat terbuka hatinya. Orang yang habis membaca manaqib, orang yang menyebut para wali, itu oleh Allah dibukakan hatinya untuk melakukan kebaikan. Tadinya sholatnya kurang lengkap, maka akan berubah menjadi lengkap. Tadinya kurang sama ngaji-ngaji, maka dia senang dengan pengajian, senang dengan ibadah. Bahkan ini namanya terbuka. Tapi kalau nggak ada, berarti siapa yang belum dapat berkahnya. Jadi 3 tadi itu, ingat-ingat. Sampai lihat, perhatikan diri sampai. Kalau sudah manaqib, berapa kali sampai ikut manaqib? Banyak. Berapa kali kita ini? Nah, kalau kita benar-benar menghormat kepada wali itu, niscaya kita akan dapat 3 ini: rahmat, barakah, dan nafahat terbuka. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita memanggil para wali. Kita pasang seluruh doa kita, hajat-hajat kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan apa yang diniatkan. Amin. Ala hadihi al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.